رمضان تجلى وبدا السماء طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudara-saudara dan seluruh pendengar kajian online Ma'had Darussunnah Ad-Dauli Li'ulumil Hadis di mana saja berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sebelum kita lanjutkan, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada muallif hadal kitab. Mudah-mudahan kita diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita ta'allum ngaji kitab At-Tibyan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemarin Al-Imam An-Nawawi mendahuluinya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Al-Mannan, dan juga yang Maha Pemberi Anugerah. Kemarin kita sampaikan bahwa Asmaul Husna itu tidak terbatas. Ada yang ditulis di dalam Quran itu 99, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya akan masuk surga. Tetapi ini menurut para ulama laisa lit tahdid, bukan menunjukkan pada batasan 99 nama itu, tetapi tidak terbatas sesungguhnya. Dalam sebuah doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik gitu aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Jadi ada nama-nama Allah yang diajarkan oleh para ulama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti Al-Mannan ini. Dit-Taul, yang maha kaya, zat yang maha kaya, wal fadli, dan zat yang maha memiliki keagungan, keutamaan, wal ihsan, zat yang maha
baik. Al-Imamun Nawawi juga bersyukur karena kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah iman, hidayah Islam, hidayah ihsan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Beliau juga bersyukur karena telah mengunggulkan agama kita, agama Islam di atas agama-agama yang lain. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min. Dalam Quran, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Seandainya Nabi Musa masih hidup, maka beliau wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa masih hidup, maka bagi beliau tidak ada keleluasaan, melainkan harus mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau juga bersyukur karena telah diberikan anugerah seorang utusan, panutan semesta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in sayyidun. Setiap segala sesuatu ada rajanya, ada tuannya, ada pemimpinnya. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sayyidul ayyam, apa? Yaumul Jum'ah. Apalagi? Sayyidul majalis, dalam hadis qibalatul qiblah. Pemimpinnya majlis, tuannya majlis, rajanya majlis menghadap ke kiblat. Sayyida syababi ahlil jannah, dalam hadis. Pemimpinnya, rajanya, tuannya para pemuda surga siapa? Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Dua putra daripada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Apalagi? Sayyidat nisa'i ahlil jannah. Pemimpinnya, rajanya, ratunya, tuannya, para wanita ahli surga. Dalam hadis ada 4. Yang pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun radhiyallahu anha. Ini pemimpinnya para wanita ahli surga. Jadi likulli syai'in sayyidun. Sayyidus syuhada, dalam hadis siapa? Pemimpinnya para syuhada Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Sayyidul Qurra, dalam hadis siapa? Pemimpinnya para ahli pembaca Al-Quran. Beliau juga dijuluki Sayyidul Muslimin. Siapa? Ada yang tahu? Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Itu dalam hadis disebutkan semuanya. Jadi likulli syai'in sayyidun wa sayyidul anbiya wal mursalin. Pemimpinnya para nabi dan rasul adalah Sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini tidak hanya pemimpin dunia tetapi pemimpin akhirat juga. Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Itu jadi yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain, ana sayyidu waladi adam wala fakhra. Saya ini pemimpinnya anak Adam, tapi saya nggak sombong, nggak takabur. Ya. Ada satu pertanyaan, apakah boleh menambahkan lafaz sayyiduna dalam tahiyat kita? Mayoritas ulama membolehkan. 3 madhab
daripada 4 madhab membolehkan menambahkan lafaz sayyiduna dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Adapun madhab Imam Ahmad bin Hambal cenderung tidak membolehkan, adapun selain itu boleh. Ya, jadi beliau mengikuti sesuai dengan redaksi yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang membolehkan itu memahami hadis sholawat ini tidak hanya satu hadis saja, tetapi merangkum semua hadis. Banyak hadisnya. Salah satunya tadi itu, ana sayyidu waladi adama wala fakhra tadi itu, atau ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Jadi ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, seperti apa cara bersolawat kepada engkau itu? Beliau menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Itu bukan litahdid, bukan seperti itu harusnya. Batasannya bukan seperti itu, tetapi litamthil saja. Contohnya seperti ini, bukan litahdid. Jadi boleh menambahkan lafaz sayyiduna, bahkan dalam madhab Syafi'i itu dalam azan sekalipun boleh. Cuma tidak umum di sini ya. Menambahkan lafaz sayyiduna dalam azan itu boleh. Meski ada sebagian yang tidak membolehkan karena memahami hadisnya, riwayatnya tekstual. Ya tidak apa-apa. Nah, mereka yang membolehkan itu alasannya 2. Pertama, kita ya mengamalkan perintah sholawat. Kedua, mengamalkan etika juga. Ini juga perintah Quran. Jadi ada etika di sana, ada perintah membaca sholawat juga. Apa dalam Quran? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha itu. Jadi kalau manggil Nabi itu jangan seperti manggil kawan-kawan biasa itu. Masa manggil presiden aja lengkap, manggil ulama-ulama kita, umatnya Nabi lengkap dengan gelarnya. Manggil Nabi kita sendiri, panutan kita sendiri. Rasakan sendiri oleh kita bagaimana ketika kita memanggil Nabi dengan nama langsung dan dengan nama menggunakan gelar. Ada rasa yang beda di situ. Di situ ada etika, ada adab. Ya, penting. Terkadang adab ini lebih didahulukan daripada ittiba. Apa dalam kaidah fikih itu? Dalam kaidah-kaidah yang sering disebutkan dalam ilmu fikih itu apa? Mura'atul adab khairun minal ittiba, katanya begitu ya. Kalau para sahabat dipanggil dengan kalimat-kalimat kehormatan seperti Sayyiduna, maka bagaimana dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak para sahabat yang dipanggil Sayyid, seperti misalnya Bilal bin Rabah ya. Apa kata Sayyidina Umar? Bilal Sayyiduna wa maula sayyidina gitu ya. Anta sayyiduna wa maula sayyidina. Siapa maula sayyidina? Abu Bakar. Jadi Umar saja yang derajatnya di atas Bilal itu manggil Bilal sayyiduna itu. Sa'ad bin Mu'ad ketika pulang dari peperangan sebagai pemimpin perang, itu Nabi mengatakan, ayo berdiri kepada Ahlul Ansor itu. Kumu li sayyidikum, dalam riwayat yang lain kumu ila sayyidikum. Jadi Nabi sendiri memanggil sahabatnya dengan sayyid. Dalam Quran apa? Wa sayyidan wa hasuron wa nabiyyam minas shalihin. Jadi tidak apa-apa, malah sebagian ulama mengatakan sunnah karena di dalamnya ada adab, ada etika, selain juga mengamalkan perintah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh itu menambahkan sayyiduna dalam Quran. Wama Muhammadun, antum tambahin wama sayyiduna, enggak boleh. Itu namanya mudraj itu. Kalau dalam hadis wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di al-fadir ruwati tasalat ya. Kalau sengaja enggak boleh, jadinya hadis bermasalah itu. Boleh jadi hadis maudhu itu karena nambah-nambahin hadis. Terus Ustadz milih yang mana? Saya insya Allah menggunakan lafaz atau memilih sholawat yang menggunakan lafaz sayyiduna. Ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Saudara-saudara dan seluruh pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan ya. Ya. Habibahu, beliau termasuk habibnya, kekasihnya Allah, wa khalilahu, juga kekasihnya Allah. Kemarin saya sampaikan perbedaan antara habib dengan khalil. Kalau khalil itu a'la darajatil mahabbah. Jadi dia lebih tinggi daripada mahabbah, lebih khusus. Yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah daripada para nabi itu hanya dua. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya aku diperbolehkan mengambil khalil, kekasih dari umatku, maka aku ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi nggak bisa karena Rasulullah sudah menjadi khalilnya Allah. Nah, adapun sahabatnya itu boleh mengatakan ausani khalili, boleh. Seperti siapa kemarin? Abu Hurairah mengatakan ausani khalili, Rasulullah telah mewasiatkan kepadaku, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, maksudnya Rasulullah, untuk tidak meninggalkan apa? Puasa 3 hari dalam setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan witir. Itu pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan ausani khalili, boleh, tapi Rasulullah nggak bisa. Wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan perantara beliau, ini Imam Nawawi juga bersyukur, banyak berhala-berhala, bahkan dihapuskan berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaum jahiliyah pada saat itu. Ya, lanjut, wa akramahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca? Ayo, Lil, baca Lil. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azmani. Oke. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang abadi, al-mustamirrah itu yang abadi, ala ta'aqubil azman, setiap zaman, pergantian zaman. Jadi satu-satunya mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah ya Al-Quran. Beliau banyak diberikan mukjizat. Keluar dari jari jemarinya air, apalagi membelah bulan. Tapi yang terbesar al-mu'jizah al-mustamirrah ya Al-Quran ini. Setiap agama punya kitab suci masing-masing ya. Weda, kitab sucinya apa? Hindu. Buddha punya kitab suci apa? Tripitaka. Penganut Zoroaster, Majusi punya kitab suci apa? Zen Avesta atau Avesta Vendidet. Saya tahu karena saya baca dulu. Yahudi punya kitab apa? Taurat. Apalagi? Nasrani punya kitab Injil. Zabur itu kitabnya siapa? Nabi Daud. Oke. Ya. Penganut kebatinan, kejawen juga punya kitab suci. Serat Centani, Hidayat Jati, Gatoloco dan lain sebagainya. Nah, kita alhamdulillah diberikan kitab suci, mukjizat terbesar yang diberikan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran Al-Karim. Mengapa kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci? Itu kata Kiai Zainuddin MZ itu. Minimal 3 hujah kita ini. Banyak hujahnya, tapi 3 ini ya, minimal merangkum. Mengapa kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci? Pertama,
Al-Quran ini bebas daripada intervensi dan investasi manusia. Jadi diriwayatkannya harus dengan mutawatir, nggak sembarangan. Nah ini pentingnya juga sanad ini, sanad dalam hal apapun, dalam ngaji, kitab, apalagi Quran ini harus mutawatir. Jadi ada sedikit saja yang berubah di dalamnya ribut seluruh orang, seluruh kaum muslimin. Jadi tidak boleh ada intervensi dan investasi di dalamnya, harus bebas. Makanya sampai sekarang ya begitu-begitu aja Quran itu. Apa tantangannya dalam Quran itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah itu. Ditantang oleh Quran sejak 15 abad yang lalu itu. Kalau Anda ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datangkan saja kepada kita, kepada kami, kata Allah, satu surat yang semisal dengan Quran. Kalau nggak mampu, ajak teman-teman yang lain. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin, kan gitu. Kalau Anda benar mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buktikan dong. Nah, ada tuh salah satu nabi palsu, siapa itu? Musailamah Al-Kadzab itu, dia bikin surat untuk menandingi Quran tadinya itu. Cuma jauh panggang daripada api. Apa suratnya itu? Al-Fil itu. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah Anda apa itu gajah? Gitu. Gajah adalah makhluk atau hewan yang punya belalai dan punya ekor panjang. Ya, tidak dibikin syair juga, anak kecil juga tahu begitu ya. Al-Fil. Wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumut tawil itu walahu zailah. Itu Musailamah Al-Kadzab. Memang sudah diprediksi oleh Nabi akan muncul nabi-nabi palsu, muncul Dajjal, dan setiap mereka akan mengaku dirinya nabi. Ini Dajjal kecil ini, sebelum nanti datang Dajjal besar. Sejak zaman Nabi sudah muncul, termasuk istrinya itu, Sajah apa siapa namanya. Sampai ke Indonesia, kita kenal dengan Musaddiq yang tapa di Gunung Salak itu, Bogor. Nah, pulang dari situ mendeklarasikan diri sebagai nabi. Kemudian di India ada nabi terkenal namanya Mirza Ghulam Ahmad, menafsirkan ayat Khatam An-Nabiyyin itu bukan penghujungnya nabi itu, katanya itu cincin saja, akan ada nabi setelah itu. Nah itu ini udah diprediksi oleh Nabi akan muncul nabi-nabi palsu ini. Yang kedua, kenapa kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci? Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada kitab suci yang tidak sesuai dengan kitab yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, diragukan kesuciannya. Itu sahabat itu pada malam hari Ramadan, karena fitrahnya ya biasa dengan istrinya ya, nah, kemudian melakukan ibadah gitu, bingung ini ada hukumnya apa enggak, ini takut-takut dosa besar gitu. Nah, kemudian ternyata tidak hanya satu sahabat, banyak sahabat itu yang melakukan itu pada malam bulan Ramadan. Nah, kemudian turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi memang sesuai dengan fitrah manusia. Boleh kok melakukan hubungan suami istri di malam hari Ramadan. Yang penting jangan di siang harinya. Gitu. Bahaya itu. Kafaratnya banyak gitu. Nah, ini sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada misalnya satu agama mewajibkan umatnya berpuasa sehari penuh gitu, nah itu tidak manusiawi namanya. Islam nggak begitu, puasa hanya sampai maghrib saja. Nah setelah itu boleh buka sampai sebelum fajar kan. Jadi yang pertama, kenapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci itu harus bebas daripada intervensi dan investasi manusia. Yang kedua, kenapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Karena Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, Al-Quran ini tidak mencela-mencela.
konsisten. Kalau Allah mengatakan babi itu haram, ya haram. Di ayat yang lain juga haram. Kalau Allah mengatakan dirinya satu, qul huwallahu ahad, misalnya, di ayat yang lain juga Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Tidak seperti ada yang saya baca itu satu kitab beda cetakan, beda hitungan gitu. Itu diragukan kesuciannya. Meskipun bahasanya kitab suci. Ini mengapa kita yakini Al-Qur'an ini sebagai kitab suci. Mohon maaf. Sampai situ ya tadi bacanya. Nah, coba lanjutin dulu. Alladzi tahadda biha al-insu wal jannu. Al-insa. Al-insa wal janna bi ajma'ihim wa afhama biha jami'a ahli zairi wa tughyan. Oke. Yang dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar dengannya, dengan Al-Quran itu al-insa wal jan, manusia dan jin, bi ajma'ihim, ya semuanya. Apa dalam Quran? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Salah satu alasan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk mengajar, memberikan penerangan, menjelaskan Al-Quran kepada manusia dan jin. Itu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi al-alamin itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu kullu ma siwallahu wal alam. Semua selain Allah adalah alam. Manusia alam ya, jin alam, tumbuh-tumbuhan alam, batu-batuan alam, gunung alam, motor alam, mobil alam, suami kita, istri kita alam, anak kita alam, malaikat alam. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya alam. Nah, Rasulullah diutus untuk semua ini. Itu dalam tafsir beliau dijelaskan dengan luar biasa. Bagaimana Rasulullah memberikan rahmat kepada manusia. Bagaimana Rasulullah memberikan rahmat kepada jin. Kalau kepada manusia sudah jelas ya. Tapi bagaimana kepada jin? Ya, beliau pernah diundang oleh sekelompok jin itu. Mereka minta diajarkan Quran. Bahkan sebagian jin yang muslim itu takjub dengan Al-Quran itu. Sami'na Qur'anan ajaba itu. Rasul diundang oleh mereka untuk merahmati mereka. Bagaimana cara merahmati mobil yang kotor? Ya dicuci ya, begitu. Bagaimana merahmati istri kita? Ya kasih uang belanja begitu. Kemudian kasih bedak biar antum bahagia di rumah gitu. Itu namanya merahmati. Amin ya rabbal alamin. Ini bentar lagi mau buka, antum udah buka duluan ini. Ya. Oke. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam di sini kullu ma siwallahu wal alam. Semua selain Allah adalah alam. Bagaimana Rasulullah merahmati tumbuh-tumbuhan? Perang saja nggak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Orang tua dihormati betul oleh beliau. Jangan dibunuh meskipun dalam keadaan perang. Kemudian wanita-wanita yang hamil. Bagaimana beliau merahmati orang yang lebih tua? Menghormati, merahmati, menyayangi yang lebih muda. Makanya ada hadis teman la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Itu siapa? Hadis siapa itu? Al-Aqra bin Habis itu ya. Jadi beliau itu lagi duduk-duduk melihat Rasulullah mencium cucunya. Siapa? Ya, Hasan. Dicium oleh beliau. Kemudian Al-Aqra ini ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali asyratan minal walad." Wahai Rasulullah, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, tapi tidak ada satu anak pun yang pernah saya cium. Apa kata Rasulullah sambil dilihat si Al-Aqra bin Habis ini?
Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu sayangi apa? Orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Ini salah satu tujuan pokok ini di utusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merahmati, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Litubayyina linnas. Jadi diturunkannya Al-Qur'an agar engkau menjadi penjelas, agar engkau memberikan penerangan, penjelasan kepada manusia. Manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Tapi mohon maaf, tidak semua Al-Quran itu ditafsirkan oleh Nabi. Kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran itu banyak lafad-lafad yang mustarok ya. Orang Arab itu tidak ditafsirkan pun mereka paham gitu. Maka tidak semua ayat Quran ditafsirkan oleh Nabi. Untuk memberikan kesempatan kepada generasi setelahnya ditafsirkan lebih lanjut. Ya tentu dengan kaidah-kaidah ya. Makanya ada qawaidut tafsir. Maka dengan itu kemujizatannya itu terus berlangsung. Ya, ada yang menafsirkan Al-Qur'an dari sudut bahasa, ada yang menafsirkan Al-Qur'an dari sudut fikih, ada yang menafsirkan Al-Qur'an dari sudut tasawuf, ada yang menafsirkan Al-Qur'an dari apa? Dari filsafat misalnya. Apa filsafat? Bukan filsafat, apa namanya? Sains. Dan lain sebagainya. Ini zalulun dzu wujuhin. Tapi ini hadisnya saya lihat bermasalah, tapi dipakai. Zalulun dzu wujuhin. Jadi Al-Qur'an itu banyak redaksi-redaksinya yang maknanya luas. Karena beliau ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan anugerah jawami'ul kalim. Salah satunya Quran. Apa jawami'ul kalim itu? Kata-katanya itu singkat tetapi maknanya luas itu. Nah, Al-Qur'an salah satunya. Termasuk hadis-hadis beliau yang seringkali singkat tapi maknanya luas. Apa contohnya? Min husli islamil mar'i misalnya tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Itu kan pendek tapi kalau dikupas nggak cukup sehari dua hari. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Pendek tapi luar biasa. La dororo wala diror. Tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri maupun menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Pendek tapi, nah, kata para ulama, hadis la doror wala diror itu sepertiganya ilmu agama itu. Innamal a'malu binniyat, pendek tapi kalau dikupas nggak habis-habis. Itu salah satu kelebihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan jawami al-kalim. Ya, termasuk Al-Qur'an ini. Oke. Wa afhama. Lanjut. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afhama biha jami'a ahli zaidi wa tubyani. Waja'alahu rabi'an li qulubi ahli al-basairi wal irfani. Taib. Dan dia, siapa dianya? Rasulullah ya. Mendiamkan biha dengan Al-Qur'an itu jami'a ahli zaigi wa tughyan. Semua orang-orang yang zaig, yang menyimpang, wa tughyan, dan juga orang-orang yang sombong, yang takabur, yang durhaka. Dibungkam semua oleh Al-Qur'an ini. Ya, ini kalau tidak mukjizat ya tidak bisa membungkam, kan begitu. Salah satu karakter mukjizat itu membungkam. Wa ja'alahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan.
sebagai rabi'an, apa? Penyubur. Ada satu doa itu, rabi'a qulubina anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Nah, rabi'an itu artinya penyubur. Penyubur bagi hati-hati orang yang memiliki mata hati, basirah. Ada yang disebut dengan basirah, ada yang disebut dengan fuad, ada yang disebut dengan domir, ada yang disebut dengan qalb, ada yang disebut dengan sir. Nah, itu pembahasannya tasawuf itu. Di sini siapa yang takhususnya di tasawuf ini? Siapa? Ustaz siapa? Ustaz Tabrani ya. Luar biasa ya. Itu nanti akan dibahas tuh. Qalb itu seperti apa? Domir itu seperti apa? Fuad itu seperti apa? Basir itu seperti apa? Wal irfan atau wal urfan, manahilul urfan fi ulumil Quran. Orang-orang yang ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kata orang-orang yang bergelut di bidang tasawuf, ya'budun di sini, liya'budun di sini, liya'buduni atau liya'rifuni. Kenapa tidak liya'buduni? Liya'budun itu namanya sajak. Aslinya liya'buduni. Hanya untuk menyembahku saja. Oke. Hanya untuk ma'rifat kepadaku saja. Ya. Makanya ada sebutan-sebutan ulama yang sudah tingkatannya luar biasa, al-arif billah gitu. Antum insyaallah sampai pada derajat itu. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu tujuan diutusnya manusia itu untuk menjadi wali sebenarnya. Diutusnya Rasulullah ya. Kenapa? Kepada umat Islam ini agar menjadi wali semua, agar menjadi ahli ibadah semua kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maksudnya agar menjadi wali. Ya minimal sekarang wali daya dulu lah, wali murid. Ya, wali-walian maksudnya. Bukan wali asing. Ada tingkatannya, ada wali kutub. Kalau kita bahas ilmu tasawuf tuh ada wali al-ghaus, al-a'dham, ada wali al-autad, ada wali al-a'immah, ada waliul wilayah, ada wali apa lagi dan lain sebagainya. Fala yakhlaqu, maka Al-Quran itu tidak menjemukan ala kasratit taraddudi, terhadap banyaknya pengulangan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa menjemukan, Al-Quran itu tidak bisa usang, tidak menjemukan meskipun sering diulang. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Baca-baca. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wahabani bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihir rahmanu yuqbalu da'wati
wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. Nggak ada yang hafal ini. Wasahhil alayya hifdhahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati. Oke. La yumallu sama'uhu. Jadi Quran tuh nggak bosan-bosan, nggak jemu-jemu sampai kapanpun. Orang yang sudah merasakan manisnya membaca Quran, mengulang Quran, rasanya ada yang hilang kalau tidak ngulang. Rasanya ada sesuatu yang kurang dalam hatinya kalau tidak baca. Tapi kalau antum kayaknya nggak pernah ngerasain begitu ya. Cuek aja gitu kalau nggak baca Quran. Gimana? Kalau sudah sampai pada derajat merasakan sesuatu yang hilang ketika tidak membaca Quran, udah lumayan bagus itu. Dan luar biasa. Makanya dalam hadis itu paling dhaif, dalam hadis atau dalam hadis ya. Paling dhaif orang menghatamkan Quran itu sebulan gitu. Nggak tahu gitu. Kita berapa bulan sekali? Nil, berapa bulan sekali ngatamin Quran? Alhamdulillah. Baca kulhu ya 3 kali ya. Ya, ini nggak bosan-bosan. Beda dengan kita dengerin musik, dengerin suara-suara selain Quran. Oke. Wa taghayyuri al-ahyan, juga tidak bisa berubah sebab perubahan waktu, perubahan zaman, perubahan tempat. Ya begitu-begitu aja Quran. Ini mukjizat. Kalau ada ayat sedikit saja berubah, u jadi i, fa jadi qaf gitu. Wah, ribut semua ulama di dunia ini. Saking dijaganya Al-Qur'an. Inna anzalna gimana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, salah satu penjaganya adalah para penghafal Al-Quran itu dan para ulama yang bergelut di bidang Al-Quran. Ya, kalau dulu para ulama itu sebelum memahami ilmu-ilmu yang lain, ya menghafal Quran dulu, menjadi kebiasaan di Arab itu. Imam Syafi'i sedari kecil sudah hafal Quran. Imam Nawawi sedari kecil sudah hafal Quran. Pak Kiai di sini mewajibkan teman-teman menghafal Quran itu, walaupun 1 semester 1 juz itu, ya minimal punya hafalan santri-santri itu. Kalau nanti jadi ulama, jadi kiai, jadi ustadz besar, punya pesantren, ya masa nggak punya hafalan sama sekali. Wa yassarahu. Lanjut. Wa yassarahu lidzikri hatta stadharahu suburul wildan wa dhamina hifdhahu min tatarruqi at-tawil ilayhi wal hadathan. Oke. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk menjadi zikir, untuk diingat, untuk dihafal. Apa dalam Quran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, gitu ya. Makanya mudah sebenarnya. Yang sulit itu menjaganya. Kalau tidak salah Kiai Munawir Krapiak itu menghafal Quran hanya 1 bulan kalau tidak salah, 40 hari. Tapi sebelumnya sudah beliau baca gitu. Selama 2 tahun berturut-turut, 1 harinya hatam, 1 harinya hatam. Nah, ketika menghafal sudah terbiasa itu. Karena sering nyawang kalau kata orang Jawa, sering melihat itu. Jadi mudah. Ya sama seperti baca Fatihah itu. Kalau sering dibaca, cepat nempelnya. Dan itu salah satu metode menghafal Quran begitu, jangan langsung menghafal. Harus dibaca dulu. Kita mau menghafal 1 kaca, kita baca dulu 1 kaca itu. Misalnya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum, sampai kaca di bawah itu, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makan muhtadi. Kita baca minimal 5 kali dulu gitu.
Atau lebih baik 10 kali lah. Kalau capek berhenti aja dulu. Nah, sehingga terekam. Selain itu juga agar merekamnya nanti tidak keliru. Karena Quran itu kalau sudah keliru merekamnya, menghafalnya, sulit dirubah biasanya. Tuh, ya salah satu metode saja. Menghafal Quran itu harus diulang dulu, dibaca dulu baru dihafal satu-satu. Dan tentu harus ada guru ya, nggak boleh menghafal sendiri otodidak itu. Bisa bahaya. Karena ilmu Quran itu ilmu ada, ilmu guru. Oke. Wa yassarahu lidzikri, dan Allah memudahkan Al-Quran lidzikri untuk menjadi zikir, untuk dihafal, untuk diingat, hatta stadharahu lissigarul wildan, sampai dihafal Al-Quran tersebut oleh anak-anak kecil. Ya, banyak anak kecil yang sudah hafal Quran. Saya ke Kanada tahun 2017, 2019 kemarin itu, yang mengawani itu anak kecil tuh. Namanya Musa. Ke Kanada. Itu hafalannya lancar luar biasa. 5 tahun sudah hafal Quran itu. Ya, suaranya bagus juga. Ya. Ini juga mukjizat Quran. Jadi bisa dihafal oleh anak-anak kecil itu. Nggak tahu kitab-kitab yang lain, agama yang lain, dihafal apa enggak ya? Saya nggak tahu. Oke. Wa dhamina hifdhahu. Sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi? Wa dhamina hifdhahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin hifdhahu, kelestariannya, keasliannya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana Al-Quran ini sampai kepada kita harus dengan mutawatir, ya. Dijaga keasliannya, termasuk yang sab'at ahruf itu ya, dijaga keasliannya. Guru saya Pak Fatoni itu punya Quran di rumahnya 20 Quran. Jadi dari 10 riwayat itu, satu imamnya kan punya 2 murid ya. Nah, setiap muridnya punya Quran dan itu riwayatnya mutawatir. Kalau kita siapa? Jalurnya Imam Hafiz dari Asim. Nah, Imam Asim punya murid yang terkenal 2 itu, Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Imam Syu'bah dan Imam Hafiz itu punya cetakan masing-masing. Cuma yang masyhur di dunia ini ya Imam Hafiz. Karena kenapa? Saya pernah nanya itu kepada Kiai Ahsin. Kiai, kenapa rekaman-rekaman di kita atau di dunia ini kebanyakan riwayatnya Hafiz? Karena Hafiz itu dulu hobinya silaturahmi gitu, silaturahim. Jadi datang ke satu tempat ngajar, datang ke satu tempat ngajar. Jadi senangnya memberikan nasihat kepada orang, ngajar Quran gitu. Makanya nyebar di mana-mana. Ya. Di sini siapa yang takhusus di qiraat? Ada? Harus ada. Ilmu ini jarang ini dipelajari. Bisa dihitung lah di Indonesia ini siapa yang fokus di bidang qiraat itu. Kalau saya pernah belajar di Jakarta ini kepada 2 guru, Kiai Ahsin Sakho dengan Kiai Fatoni itu, Ahmad Fatoni. Min tatarruqit taghayyuri, Allah Subhanahu wa taala menjamin kelestariannya, keasliannya dari segala bentuk taghayyur, perubahan. Ilaihi wal hadatsan, dan juga segala kejadian hadas yang akan ilaihi merubahnya, merubah Al-Quran itu. Wa huwa mahfudun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malwan ya. Dan Al-Quran itu terjaga bihamdillah, dengan pujian Allah, wa fadlihi, dan dengan keutamaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, makhtalafal alwan, sepanjang masa, sepanjang zaman ya. Siang malam tuh terjaga dengan
banyak yang menghafal, terjaga dengan banyak yang mensyiarkan, terjaga dengan banyak yang menulis kitab-kitab tafsir. Itu luar biasa itu. Mu'jizat al-mustamirah itu maksudnya. Al-mu'jizah al-mustamirah ala ta'aqubil azman. Makanya di Timur Tengah itu orang kalau fokus di Quran tuh dimuliakan betul itu. Saya pernah dengar atau pernah baca itu. Kalau ingin mulia, geluti Quran. Kalau ingin diberikan kebaikan yang banyak, pahami ilmu fikih. Kalau ingin diberikan kewibawaan, pahami ilmu nahwu sorof. Nah, tapi kalau ingin diberikan kemuliaan, pelajari Al-Quran. Ingin diberikan keindahan, pelajari ilmu bahasa. Siapa yang ngomong? Saya lupa itu. Imam Syafi'i apa siapa? Ya. Kalau ingin diberikan hujjah yang kuat, pelajari ilmu hadis. Kan gitu. Wa waffaqal i'tina, apa bacanya itu? Wa waffaqal lil i'tina bi ulumihi man istafahu min ahlil hizki wal itqan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an man istafahu, dari orang-orang yang dipilihnya, min ahlil hizki wal itqan, dari golongan atau orang-orang yang cendekia, pandai, wal itqan, juga cakap. Ya, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Imam Ibnu Abbas, Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas, itu termasuk Syekhul Mufassirin, turjumanul Quran. Itu menjadi isyarat bahwa Al-Qur'an itu akan terus dijaga, akan terus terjaga. Didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Wa 'allimhu ta'wil itu 'allimhul kitab atau 'allimhu tafsir. Oke, kembali ini salah satu tujuan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar, memberikan pelajaran kepada manusia. Beruntung antum menjadi pelajar, menjadi pengajar, karena dunia ini kata Rasulullah terlaknat. Ala innad dunya mal'unah. Ketahuilah bahwa dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan sesuatu atau segala sesuatu yang berkaitan dengannya, dengan zikir kepada Allah. Terus wa alimun au muta'allimun, atau seorang pengajar dan juga seorang pelajar. Insya Allah keempat orang ini tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tujuan diutusnya Nabi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa yang pertama? Yatsluna kitab Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim. Ya, wa yuzakkihim itu ya membersihkan hati-hati manusia dari sifat dengki, dari sifat takabur, dari sifat hasud, iri hati, segala penyakit hati. Diberikan ilmu akhirat di situ. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ini dilanjutkan oleh para sahabat, oleh santri-santri, oleh para ulama kan. Jadi antum mengemban risalah terbesar sebenarnya adalah minimal warisan gitu. Ya mudah-mudahan jadi ahli waris para nabi. Walaupun paling belakang, ya minimal kan masih satu satu rantu kalau kata orang Sunda itu. Satu satu kerenceng gitu, walaupun paling belakang gitu. Tapi kan ngikut gitu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di pertemuan yang kedua ini insya Allah akan kita lanjutkan hari Sabtu ya. Ahmaduhu ala dzalik. Oke. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Udah sampai belum jamnya? Udah ya? Cukup. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita dihindarkan dari berbagai macam yang tidak kita inginkan termasuk COVID-19 ini, dan kita berdoa mudah-mudahan cepat diangkat sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan mereka yang diberikan ujian musibah COVID-19 diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sairil buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir waltuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal yudham wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان